Selamat sore semuanya, masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan membahas tentang filsafat manusia. Jadi filsafat itu menjadi suatu cara berpikir, metode berpikir yang kritis, radikal, sistematis, dan universal untuk menemukan prinsip yang paling esensi dari segala yang ada. Nah, ini berbicara mengenai manusia. Manusia sebagai suatu kesadaran, jiwa, dan badan. Ini menjadi keseharian yang harus kita renungkan. Manusia tidak bisa tanpa badan atau jasad material ini. Tidak bisa. Dia sebagai suatu sosok yang bersifat biologis. Jadi penghayatan kita adalah tubuh kita ini menciptakan suatu kesadaran juga. Jadi antara kesadaran dan tubuh ini memiliki suatu koneksi, suatu yang saling berhubungan. Begitu juga dengan ruh. Ketika tanpa ada jiwa, hanya ada tubuh, maka kesadaran juga tidak ada. Mengenai roh misalnya, setelah lepas dari badan tapi memiliki kesadaran, itu persoalan yang tentu lain. Itu persoalan bersifat eskatologis. Tapi memang manusia ini secara badan atau fisik ini, tubuh ini menjadi suatu perenungan juga. Bahkan seorang Sartre saja dia merenungkan tentang eksistensi tubuhnya. Bahkan yang namanya Albert Camus, dia berbicara mengenai eksistensi. Dia menyadari bahwa tubuhnya misalnya rentan sakit. Itu sesuatu yang tentu saja menyebabkan kita punya cara pandang mengenai hidup kita. Karena sakit pada tubuh itu mempengaruhi tentang pikiran kita juga. Nah, dari sini kita juga akan memahami bahwa persoalan manusia ini menjadi sesuatu yang sangat pemikiran yang bisa dijadikan suatu ilmu, karena manusia itu menciptakan kehidupan, pengalaman sosial, budaya, dan politik. Dan dari sanalah kita bisa memahami tentang manusia itu. Setelah memahami bahwa manusia itu sebagai suatu kesadaran, sebagai suatu tubuh, dan sebagai suatu jiwa, ruh, dan ketiga hal ini yang ada di dalam diri manusia tidak bisa terpisahkan ya. Dan ketiganya memiliki suatu kemampuan untuk mengakses suatu pengetahuan, suatu dunia seperti itu. Manusia menciptakan pengalaman, sehingga manusia berefleksi kepada pengalaman manusia yang lainnya atau manusia sebelumnya di suatu zaman atau zaman sebelumnya. Sehingga dari tindakan yang dilakukan oleh manusia itu, seseorang bisa menemukan suatu rumusan pengetahuan atau makna. Manusia membutuhkan suatu pengetahuan. Bahkan manusia tidak bisa hidup tanpa pengetahuan. Karena secara otomatis ketika dia membuka mata, ketika dia berusaha untuk mengetahui apa yang terjadi sekelilingnya, itu sudah menjadi suatu pengetahuan. Apalagi pengetahuan itu memiliki banyak informasi, kemudian disusun sebagai sistematis pengetahuan, itu menjadi suatu ilmu. Dan manusia menghadapi realitas yang bersifat fisik, material, berbagai informasi datang kepada kita.
Jadi pengetahuan itu gambaran yang hadir dalam kesadaran manusia, itu dalam pikiran manusia itu. Jadi manusia akan selalu hidup dengan pengetahuan. Bahkan pengetahuan yang awal pada manusia itu adalah pengetahuan tentang kesadaran mengenai dirinya. Dia menyadari tentang dirinya. Ada kesadaran itu. Nah, dari itu manusia merenungkan dirinya, dia akan memikirkan tentang relasi dirinya dengan yang lain, dengan manusia yang lain, dengan suatu struktur masyarakat, dengan suatu aturan suatu masyarakat, bahkan dengan perkembangan suatu peradaban dunia. Dan manusia secara empirik dia melakukan suatu aktivitas, dia melakukan aktivitas ekonomi, dia berbudaya, melakukan ekspresi seni, berpolitik, dan esensinya manusia mengasah dirinya, mengasah pemahaman dirinya dengan interaksi dengan manusia yang lain dan memahami tentang prinsip-prinsip alam dan mengolah alam ini, sehingga manusia tidak akan bisa lepas dari konsentrasinya mengenai dirinya, mengenai alam, lingkungan ini, dan manusia yang lainnya juga. Bahkan tentang perenungan mengenai Tuhan, tentang spiritualitas. Jadi manusia akan menjadi sosok yang selalu memikirkan tentang segala yang ada. Segala yang ada di dalam pikiran dan segala ada yang dia lihat atau dia ingin rumuskan sebagai suatu spekulasi. Itu manusia akan berpikir tentang itu. Setelah itu manusia akan merenungkan tentang konsep-konsep mengenai manusia. Misalnya mengenai manusia menurut Huizinga, manusia itu suka bermain-main gitu. Apakah esensi dari manusia itu suka bermain-main? Itu apa? Homo ludens. Itu kata Aristoteles bahwa manusia itu adalah homo socius, atau zon politikon, manusia yang senang bermasyarakat. Dan yang paling parah itu kata Hannah Arendt mengatakan bahwa manusia itu memiliki keadaan bisa terjebak dengan banalitas atau kebebalan. Menurut Thomas Hobbes bahwa manusia itu esensinya dia sebagai yang jiwanya buruk, maka harus ditertibkan dengan aturan. Thomas Hobbes menyatakan bahwa manusia di dalam bermasyarakat itu menjadi serigala, homo homonilibus, manusia satu menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Itu hanya bacaan saja tentang manusia yang pernah terjadi di suatu zaman, tentang manusia yang ingin memangsa manusia yang lainnya seolah seperti serigala, ingin memanfaatkannya atau instrumen, ingin memanfaatkan manusia yang lainnya. Ya, faktanya memang demikian. Mungkin sampai sekarang juga masih banyak manusia yang ingin memanfaatkan manusia yang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Itulah seperti itu. Pada sisi lain kita berbicara mengenai manusia yang bereporia dengan pengetahuan tentang eksistensi, misalnya dari Kant mengatakan manusia yang tercerahkan itu manusia yang bisa berpikir mandiri, dia otonom gitu ya, bisa berpikir, dia merayakan kebebasan dan kemampuan manusia untuk bisa berpikir sendiri gitu. Otonom ya berpikir mandiri itu sebagai sesuatu yang melatih akal kita dan mungkin
Seseorang yang memiliki pengetahuan dan rajin meneliti, merefleksikan pemikirannya, dia akan memiliki suatu kesadaran pemikiran yang kritis, tidak akan terjebak dengan hoax, tidak akan mudah terprovokasi, akan tenang dalam menjalani kehidupannya. Jadi ada otonom gitu, manusia yang percaya diri gitu. Zaman pencerahan atau Clarung gitu ingin menjadikan manusia menjadi seorang yang percaya diri. Hal ketidakpercayaan diri ini ketika manusia berhadapan dengan dogma. Dalam keadaan kita sebagai manusia yang hidup di dunia, kita hidup di dalam suatu struktur, kita terlahir dan hidup di dalam suatu struktur, kita mewarisi pengetahuan, mewarisi norma, bahkan kita menerima langsung saja si struktur bahasa, kita menerima saja dan kita menggunakannya saja. Tapi ketika ada sesuatu misalnya tentang norma, tentang suatu nilai yang kita pikirkan kembali, kita kritisi mungkin, karena kita berusaha untuk menyusun pengetahuan lagi menurut kita gitu. Walaupun di dunia ini tidak ada yang baru, kita tidak bisa atau merasa harus berpikir dari nol lagi gitu, tidak. Tentang kebijaksanaan, tentang pemikiran, ini sudah dirumuskan oleh banyak pemikiran, baik oleh Plato, Plotinus, Hermes, atau di para ahli sosial itu misalnya Habermas, Adorno. Jadi kita seolah-olah jangan berpikir bahwa di dunia ini tidak ada pemikiran yang baru. Begitu juga kita jangan merasa bahwa kita harus memulai dari pemikiran yang nol. Tidaklah. Relasi kita dengan yang lain itu bukan hanya relasi tubuh ini, tapi adalah konsepsi. Kita membaca konsepsi orang tentang manusia, tentang peradaban, tentang budaya, tentang kritik ideologi. Nah dari sini kita merenungkan tentang sesuatu itu mungkin secara pribadi kita bisa sendiri, tapi untuk membantu pemahaman kita tentang realitas, kita melihat realitas, kita mencermati realitas ya dengan konsepsi yang sudah ada. Bisa tentang konsep realitas menurut Plato, realitas menurut Aristoteles, realitas menurut Mula Sadra, atau kritik ideologi menurut Marx dan mazhab Frankfurt, semua sudah ada. Nah pada sisi ini kita berusaha untuk mencari sesuatu yang baru, mencari suatu yang kebenaran dari teori itu. Kita harus, itu mungkin ya sebagai seorang filosof itu, kecuali kita menciptakan teori yang baru ya, ada teori yang baru tentang manusia. Begitu juga tentang Pritchard Capra, dia berusaha untuk mensintesiskan pemikiran modern dia tentang fisika dengan kearifan mistisisme filsafat timur atau ajaran agama timur seperti Zen, Shinto, dan Tao, ini sebagai sesuatu yang benar sekali. Jadi berusaha untuk mengambil hasanah spiritual, pengetahuan dari yang sudah ada. Dan kata Konfusius juga, di dunia ini tidak ada yang baru, yang ada adalah yang sudah ada, tidak ada yang baru. Kita hanya memodifikasi sedikit saja. Nah, tentang idea gitu. Tapi untuk sesuatu produk industri, mobil listrik, metaverse itu sesuatu yang baru, Silicon Valley. Tapi sebagai suatu idea itu sudah ada. Ide misalnya mengenai tentang tidak ada jarak lagi antara manusia. Sekarang kan dengan media sosial itu manusia tidak berjarak lagi, bisa video call, bisa Zoom meeting, bisa Google Meet, bisa teleconference, semuanya jarak itu bisa teratasi. Yang penting apa yang diinginkan itu sudah mulai bisa tercapai dengan efisiensi dari teknologi. Tapi mengenai ide-ide tentang kebijaksanaan, ini sudah ada refleksi tentang kebijaksanaan.
Apakah manusia dengan perkembangan teknologi ini semakin berkembang kesadarannya, atau dia menjadi dangkal di dalam pemahaman pemikiran, sehingga tidak ada yang namanya kebijaksanaan. Tapi belum tentu juga. Yang pasti di era ini adalah ketika kepakaran, setiap orang bisa